Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaannya sehingga pada malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah PWGT pada malam ini. Dan yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Nyonya Desi B. Mantiri, Nyonya Yunitra A. Mantiri, dan Nyonya Janet Usia Mantiri. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Berhimpun semua. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk, kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 148 ayat yang pertama sampai ayatnya ke-14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam doa dan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh saudara kekasih kita Oktavina, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 51 ayat yang pertama dan ayatnya keempat, Kitab Suci Hartaku. Tak ternilai hargamu.
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, ada ungkapan syukur kami angkat kepadamu untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang tetap kami alami dalam kehidupan kami. Lewat ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga Nyonya Daisy Bungin Mantiri, Nyonya Yunitra Mantiri, Nyonya Janet Usia Mantiri, kami siap ya Tuhan disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua untuk memahami akan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat kami pahami, terlebih khusus kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai, kiranya Engkau memberkati mulut bibir hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang diuraikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia pun duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saya beri satu tema, Tuhan tahu. Shalom dan selamat malam buat ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terlebih khusus buat keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan sehingga sampai pada saat ini kita ada sebagaimana ada.
Bukan karena kuat dan hebat kita manusia, tetapi karena kasih dan penyertaan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita mulai dari ayat yang ke-8, dikatakan di situ Ishak sudah bertambah besar, kemudian Ishak disapi. Dan pada saat harinya Ishak disapi, Abraham mengadakan perjamuan besar pada Ishak pada saat dia disapi. Dan pada saat itu juga, pada saat anaknya disapi, Sarah melihat anaknya yakni Ishak sedang bermain bersama dengan Ismail, anaknya Hagar. Ya. Suatu pandangan yang wajar ya, kalau kita melihat dua orang yang bersaudara bermain bersama, apalagi kalau dia sama-sama laki-laki. Mereka bermain bersama pada saat pesta yang diacarakan oleh Abraham ini. Satu permintaan dalam bacaan kita dari Sarah istrinya Abraham, suatu permintaan yang tidak pernah dibayangkan yang diminta kepada Abraham. Dia mengatakan, Hagar dan Ismail itu usirlah dari kediamanmu Abraham. Ya. Itu adalah suatu permintaan yang tidak masuk akal bagi Abraham. Ya. Ismail ini kan anaknya Abraham juga. Ya. Kalau secara manusiawi, saudara-saudara itu tidak masuk akal. Masa Abraham mau mengusir anak kandungnya sendiri, Ismail. Ya. Sekali lagi, ada alasan yang dipegang oleh Sarah sehingga dia meminta hal itu kepada Abraham. Hal yang ditakutkan oleh Sarah ialah jangan sampai nanti ini anak tinggal terus di sini bersama-sama dengan Abraham, dia juga akan mendapat warisan dari Abraham. Makanya harus pada saat ini harus diusir bersama dengan ibunya. Ya. Karena bagi Sarah yang hanya mendapat warisan, yang hanya mendapatkan janji dari Tuhan ialah Ishak. Tidak ada yang lain selain Ishak. Jadi tidak ada yang lain yang mendapat ahli waris dari Abraham selain Ishak. Ya. Itu yang menjadi ketakutan Sarah pada saat itu. Dia memikirkan jangan sampai anak ini nanti terlalu lama tinggal di sini dan dia juga mendapatkan warisan dari Abraham. Ya. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, permintaan ini membuat Abraham menjadi kesal, ya. Sebal, bisa juga ia marah karena diperhadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Anaknya satu mau diusir, yang satu dipertahankan. Sekali lagi, bagaimana mungkin dia mau mengusir Ismail padahal dia adalah anaknya. Kita dapat juga memposisikan diri kita sebagai seorang ayah. Dapatkah kita mengusir anak kita kalau dia tidak mempunyai kesalahan yang fatal? Dia tidak membuat kesalahan yang fatal, kita mengusir dia dengan pergi kau dari rumah padahal anak kita tidak melakukan apa-apa. Tidak tega rasanya Abraham melakukan hal itu bagi anaknya Ismail. Ya. Namun kita melihat, namun Tuhan melihat hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara. Kuasa Tuhan dinyatakan, rencana Tuhan dinyatakan. Kalau kita melihat ayat yang ke-12 dikatakan di situ, Tuhan berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jelas sekali saudara-saudara bahwa dalam persoalan sulit yang dihadapi oleh Abraham pada saat itu Tuhan tahu isi hati Abraham. Sehingga Tuhan datang dengan firman-Nya dan memberikan solusi kepada Abraham. Sehingga di ayat yang ke-14, Abraham pun mengerti maksud Tuhan. Dan pada akhirnya pagi-pagi benar dia mengambil roti, dia mengisi kirbat itu dengan air,
Dia memberikan kepada Hagar bersama dengan Ismail dan dia menyuruh pergi mengembara. Ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa setiap orang yang dekat dengan Tuhan, setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ketika orang-orang itu berada dalam masalah, menghadapi pergumulan hidup, ketika dia melibatkan Tuhan dalam segala situasi kehidupannya, seperti dengan Abraham pada saat ini, kisah ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata Tuhan itu baik. Ketika kita tidak tahu bagaimana mau mendapatkan solusi, mau keluar dari persoalan ini, Tuhan itu datang. Tuhan itu ternyata dekat dengan kita. Tuhan itu ternyata tidak jauh dari kehidupan kita. Dan Tuhan tahu isi hati kita. Dalam masalah sulit yang kemudian dihadapi Abraham, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dan inilah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan solusi kepada Abraham. Kita belajar kemudian untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan dari Abraham ini. Bisa kita bayangkan ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk tokoh Hagar ini. Ya, selesai ini tadi persoalan Sarah. Oke, diizinkan Tuhan. Hagar ini bersama dengan Ismail diusir dari rumah, dia pergi mengembara. Kita memposisikan diri kita lagi menjadi seorang Hagar. Hagar diusir dari rumah Abraham. Dapat kita memposisikan diri kita bagaimana perasaan Hagar dan Ismail pada saat itu. Di satu sisi Hagar ini ada perasaan senang ya, karena dia kan dulu budak. Tetapi ketika dia sudah keluar dari rumah ini, dia tidak menjadi budak lagi. Tetapi di satu sisi yang paling berat ialah dia terpaksa masuk dalam tatanan kehidupan yang baru. Dipaksa untuk mengembara. Kalau mengembara ini dalam bahasa Ibrani, ta'ah. Ya, ta'ah. Ya. Dia dipaksa untuk masuk dalam sebuah pengembaraan, sebuah perjalanan hidup yang tanpa arah. Ya. Kemana dia pergi dia tidak tahu. Dia disuruh mengembara tanpa tujuan. Penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ancaman, penuh dengan tantangan. Bahkan dia sangat dekat dengan maut, dengan kematian. Ya. Kalau orang diusir dan dia punya rumah, ya, misalnya di Toraja, ya bisa pulang ke Toraja. Tapi ini dia tidak tahu arahnya mau kemana. Dia hanya disuruh ngembara. Ya. Tantangan yang sangat luar biasa yang ada di pundak Hagar pada saat itu. Dia punya seorang anak. Dia harus memikirkan kehidupan anaknya, kelangsungan hidup anaknya juga, bahkan dia juga. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang membuat Hagar pada saat itu berada dalam kondisi kehidupan yang sulit sekali. Dia dipaksa masuk dalam kondisi kehidupan bagi dia yang dia tidak pernah memikirkan akan terjadi hal itu di dalam kehidupan Hagar bersama dengan Ismail. Di dalam kehidupan mereka dipaksa berjalan tanpa arah, berjalan tanpa tujuan, penuh kebimbangan, penuh ancaman dan lain sebagainya. Mereka disuruh mengembara di padang gurun Barsheba dalam bacaan kita. Padang gurun yang kering, namanya juga padang gurun. Tidak ada tempat tinggal di sana, tidak ada kehidupan di sana. Bahkan di padang gurun pun ada banyak binatang buas dan bisa saja sewaktu-waktu binatang buas ini menerkam mereka, selesai kehidupan mereka. Dan dikatakan dalam pembacaan kita pada saat ini, ketika mereka dalam perjalanan dan persediaan air mereka telah habis dalam kirbat itu. Hagar ini tidak tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Tidak ada mata air yang dilihat oleh Hagar. Mungkin pada saat itu Ismail ini minta air. Bayangkan saja kalau terik panasnya matahari,
Kita berjalan dari Adiaksa Baru ke Rapocini, jam-jam 12 pasti kita butuh air. Ya. Si Hagar ini bersama dengan Ismail butuh air pada saat itu, tapi air itu tidak ada. Ya. Mungkin pada saat itu boleh dikata Hagar sudah putus asa. Dia buang anaknya di semak-semak. Dia katakan dalam pembacaan kita, dia tidak tega melihat anak itu mati. Ya. Dia agak jauh dari tempat membuang anaknya itu, dia duduk, kemudian dia menangis. Dia meratapi hidupnya. Coba kita posisikan diri kita di Hagar, pasti kita akan melakukan posisi yang di situasi yang menangis, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, coba ada air ini tidak ada. Persediaan sudah habis. Ya. Dia meratapi hidupnya. Ya. Yang menjadi pertanyaan pada saat itu, apakah Hagar ini ingat Tuhan ada? Hagar ini lupa kalau ternyata ada Tuhan yang bersama dengan dia. Hagar ini lupa ternyata ada Tuhan yang senantiasa melihat, yang senantiasa tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya ini. Ya. Sehingga Tuhan kan datang. Hagar, kenapa kau menangis? Ambil anak itu. Ya. Karena lewat dia, engkau akan memiliki suatu bangsa yang sangat besar. Lewat dia aku akan menyatakan kuasaku. Kemudian malaikat Tuhan membukakan matanya Hagar, dia melihat tempat air. Apa yang kita mau tahu dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini? Di saat kita menghadapi tantangan hidup, kekhawatiran sekalipun, dan kita mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat membantu kita keluar dari setiap problema tantangan kehidupan yang kita hadapi. Dan mungkin bagi kita sudah tidak ada jalan keluar. Saya sudah menyerah. Bayangkan saja Hagar ini sudah membuang anaknya. Karena dia sudah tidak mempunyai bahwa saya akan hidup bersama dengan anak ini. Mungkin bagi dia tidak ada lagi yang itu dalam pikirannya. Tetapi ternyata sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalaupun kau tidak ingat Tuhan, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Ya. Hagar ini lupa kalau Tuhan itu ada, tetapi apakah Tuhan membiarkan dia? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan itu ada bersama dengan dia, bahkan Tuhan itu datang kepadanya, memberikan solusi kepada dia, memberikan berkat kepada dia, membukakan jalan bagi dia keluar dari setiap problema tantangan hidup yang dia hadapi pada saat itu. Ini menjadi pegangan buat kita dalam menjalani kehidupan ini, terlebih khusus buat keluarga yang pada malam hari ini mendapatkan mimbar pelayanan. Buat Bapak Alex Mantiri dalam proses pemulihan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang tahu isi hati kita. Ya. Ada satu pujian yang mengatakan, saat kau menangis Tuhan dengar, saat engkau berdoa Tuhan dengar, saat engkau minta Tuhan tahu. Bahkan ketika engkau bersyukur kepada Tuhan atas hal yang engkau hadapi dalam kehidupanmu itu, Tuhan memberkati engkau. Ya. Baiklah itu kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang ditebus oleh Tuhan bahwa saya ini tidak dibiarkan oleh Tuhan berjalan dalam kekelaman. Ya, Mazmur 23, Tuhan kita adalah gembala yang baik, yang senantiasa membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Walau kita terjatuh tapi tidak sampai tergeletak. Ya, kita senantiasa ada dalam genggaman tangan Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa jangan engkau meragukan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tapi setiap tantangan penderitaan yang kita hadapi, di situ Tuhan mau memperlihatkan kasih-Nya dan kuasa-Nya bahwa tantangan yang engkau hadapi ini kuasaku lebih besar dari ini. Jadi itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjalani kehidupan kita. Jangan kita pernah meragukan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita dalam kehidupan kita. Seperti tema kita pada malam hari ini, Tuhan tahu. Mari kita senantiasa datang kepada Tuhan, membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Selalu bersyukur dalam kehidupan kita dan Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Amin firman Tuhan.
Tiba saatnya keluarga akan memberikan ungkapan syukurnya melalui persembahan syukur. Firman Tuhan berkata, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayatnya yang ke-10. Sambil keluarga memberikan persembahannya, kita angkat pujian PKJ 153 ayat 1 dan 2, pakailah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan ini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terluang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan tersamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang senantiasa menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Bahkan kami telah diberikan waktu di dalam membaca, merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Lewat firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, datang mengingatkan dan menguatkan kami bahwa apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami, walau menurut pandangan kami manusia, kami tidak sanggup menghadapi ini, kami kehilangan arah, kami kehilangan tujuan, tetapi Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu dekat dengan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang begitu punya banyak solusi bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, mari Engkau senantiasa menguatkan iman hati setiap umat-Mu ya Tuhan, biar dalam kehidupan mereka ya Tuhan, mereka senantiasa membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, senantiasa percaya kepadamu ya Tuhan. Iya Tuhan, pada malam hari ini kami datang berdoa bersama dengan keluarga yang mendapat mimbar pelayanan. Kami berdoa ya Tuhan bersama dengan keluarga Nyonya Daisy Bungin Mantiri, bersama dengan keluarga Nyonya Yunitra A. Mantiri dan Nyonya Janet Usia Mantiri. Mereka bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa dialami dan dirasakan oleh mereka dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Bapak Alex Mantiri yang pada saat ini dalam proses pemulihan. Engkau tahu keberadaannya ya Tuhan, Engkau tahu kerinduannya ya Tuhan. Mari Engkau Tuhan memberkati dia, memulihkan dia ya Tuhan, sehingga Bapak Alex Mantiri boleh kembali sehat dan kembali menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
bahkan dalam pekerjaan serta pelayanannya ya Tuhan. Di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Masale ya Tuhan. Engkau kuatkan hati dari Bapak Alex Mantiri, biar dia senantiasa ya Tuhan percaya dan senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan di dalam mengangkat tugas pelayanannya selaku penatua, bahkan sebagai imam dalam keluarga, bahkan dalam menjalankan pekerjaannya hari lepas hari, bahkan dalam usahanya ya Tuhan. Biarlah senantiasa nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam menjalani kehidupan ini. Berkat-Mu senantiasa dinyatakan dalam kehidupannya ya Tuhan, bersama dengan istri, bahkan anak-anak dan cucu ya Tuhan. Tuhan memberkati Ibu terkasih, Ibu Daisy Mantiri, sebagai ibu rumah tangga dalam mendampingi suami, mendampingi anak-anak, bahkan cucu. Engkau beri kuat dan sehat kepadanya Tuhan. Engkau karuniakan kekuatan, kesehatan kepadanya, umur panjang kepadanya Tuhan. Terlebih Engkau memampukan dia ya Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan bersama-sama ya Tuhan selaku diaken di jemaat-Mu, jemaat Masale ya Tuhan. Biarlah setiap pelayan yang diangkat, yang diemban kepadanya Tuhan senantiasa diangkat dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab. Dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan atas setiap pelayanan yang diangkat oleh Ibu terkasih, Ibu Daisy Mantiri ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau nyatakan senantiasa pemeliharaan-Mu buat mereka berdua dalam menjalani masa lanjut usia. Sayangi mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka ya Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami berdoa kepadamu buat saudara kami terkasih Audi dalam kehidupannya. Beri kuat dan sehat kepadanya Tuhan, bahkan dalam pekerjaannya ya Tuhan. Engkau tahu apa yang dia hadapi ya Tuhan. Apa yang dia kerjakan, Engkau senantiasa campur tangan di sana ya Tuhan. Engkau nyatakan yang terbaik bagi kehidupan saudara kami Audi Mantiri ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara Astrid bersama dengan Chandra kalau dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di sana memberkati kehidupan keluarga mereka. Menyatakan yang terbaik bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati Mama Kiranuan di dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya bersama dengan Bapak Kiran ya Tuhan. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa dirasakan dan dialami dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan memberkati anak terkasih Kiranuan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahkan dalam pendidikannya ya Tuhan. Beri kuat dan sehat kepadanya dalam mengemban ilmu. Biarlah adik Kiran senantiasa tetap semangat, sehat dan kuat dalam mengejar cita-citanya ya Tuhan. Kiranya Engkau melapangkan jalan buat dia dalam meraih masa depannya yang penuh dengan ceria ya Tuhan. Tuhan memberkati anak atau saudara kami Yosi yang senantiasa hadir bersama-sama dengan keluarga Bapak Alex Mantiri. Tuhan nyatakan senantiasa pemeliharaanmu dalam kehidupannya ya Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan. Sayangi dia ya Tuhan. Nyatakan yang terbaik buat kehidupan Yosi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa
buat Unitra Andre Mantiri dalam pekerjaan dan rumah tangganya. Engkau memberkati dia ya Tuhan bersama dengan suami kekasih Andre, bahkan dalam pekerjaan saudara kami Andre ya Tuhan. Engkau senantiasa hadir di sana, memberkati dia, menyayangi dia Tuhan, mengasihi dia ya Tuhan. Biar lewat pekerjaannya bersama dengan Unitra kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan senantiasa dirasakan dan dialami dalam kehidupan keluarganya ya Tuhan. Engkau dengarkan isi hatinya ya Tuhan. Engkau dengarkan kerinduannya ya Tuhan. Melapangkan jalan bagi mereka ya Tuhan. Dalam meraih segala impian harapan mereka bagi kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga Janet Usia Malek Mantiri dalam pekerjaannya bahkan dalam rumah tangganya ya Tuhan, bersama dengan suami terkasih Malek Mantiri yang pada saat ini dalam pekerjaannya di Ambon. Engkau memberkati dia ya Tuhan, Engkau melindungi dia ya Tuhan, Engkau jauhkan dia ya Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Tapi baiklah berkat-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan, kasih sayang-Mu ya Tuhan, Engkau nyatakan bagi dia yang ada di sana ya Tuhan. Nyatakan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, kasih sayang-Mu ya Tuhan, buat anak terkasih Niel bersama dengan anak Eser dalam pendidikan dan pertumbuhannya. Engkau sayangi mereka ya Tuhan dalam meraih masa depan mereka, dalam meraih cita-cita mereka ya Tuhan. Biarlah segenap cucu dari Bapak Alex Mantiri bahkan bersama dengan Ibu Daisy Mantiri Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa dirasakan dan dialami oleh cucu-cucu ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, segenap keluarga dimanapun mereka berada, mari Engkau Tuhan hadir di sana memberkati mereka, mengasihi mereka, menyatakan berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah hari lepas hari yang dilalui dilewati oleh mereka, mereka senantiasa mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, keluarga ya Tuhan bahkan umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini, terima persembahan kami ini ya Tuhan, yang akan dipakai dalam pelayanan PWGT Jemaat Masal ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, mari Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka, mengasihi mereka ya Tuhan, memberkati kehidupan keluarga mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka hari lepas hari. Dalam kehidupan keluarga mereka nyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sayangi opa dan oma ya Tuhan, beri kuat dan sehat kepada mereka, karuniakan umur panjang kepada mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dalam menikmati hidup usia lanjut ini senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat segenap umat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Oma terkasih, Oma Salata, Bapak Robert, Bapak Dokter Samuel Baso, atau mungkin masih ada anak-anak Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya. Mari Engkau hadir di sana Tuhan, menjamah tubuh mereka yang sakit, pulihkan keadaan mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati segenap pengurus PWGT Jemaat Masale dalam mengangkat tugas pelayanan mereka. Engkau karuniakan kekuatan, kesehatan, kesetiaan kepada mereka. Biarlah mereka dalam mengangkat tugas pelayanan mereka ya Tuhan, senantiasa bersukacita dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat segenap hamba-hamba-Mu yang pada malam hari ini mengangkat tugas pelayanan. Ibu terkasih, Ibu Orpa Lobo sebagai liturgis, mari Engkau senantiasa memberkati kehidupannya ya Tuhan bersama dengan suami, bahkan anak-anak serta cucu ya Tuhan. Ibu Adriani Salamba sebagai operator musik, mari Engkau memberkati senantiasa Tuhan
dalam kehidupan keluarganya, bahkan tim multimedia Tuhan, Saudara Cali, bahkan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah pelayanan kami pada malam hari ini Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan mampukan kami Tuhan, dalam mengangkat pelayanan-Mu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan ampunkan setiap kesalahan dosa kami, Tuhan Engkau dengarkan permohonan kami. Ini doa kami ya Tuhan yang kami angkat kepadamu dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari PKJ 209 ayat 1 dan 2, kasih setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk. Segenap pengurus dan anggota Jemaat PWGT Jemaat Masaleh mengucapkan terima kasih kepada keluarga Nyonya Desi B. Mantiri, Nyonya Yunitra A. Mantiri, dan Nyonya Janet Usia Mantiri yang telah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Biarlah tetap diberi kekuatan kesehatan dalam mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah keluarga. Juga kami ucapkan terima kasih kepada saudara kekasih kita Oktavina Lumembang STH yang sudah memberikan atau mendengarkan bagi kita firman-Nya. Biarlah saudara kekasih kita tetap diberi kekuatan kesehatan dalam mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat dan tetap diberkati dalam masa mudanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kekasih Cali yang sudah menjadi operator dan saudara ibu kekasih Adriani Salamba sebagai organis. Biarlah kita semuanya tetap diberi kuat sehat dalam mengangkat tugas dan pelayanan kita pada saat ini. Kami ucapkan juga terima kasih bagi saudara-saudara yang di rumah yang sudah mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan kesehatan dalam tugas dan pelayanan kita masing-masing. Selamat malam.